Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vidya Ayu Rusdiani. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem ekonomi kapitalis. Mari simak video. Para ilmuwan telah sepakat bahwa kapitalisme adalah sebuah bentuk gerakan revolusi yang sifatnya mendasar bagi pembangunan masyarakat modern. Saat ini kapitalisme bukan hanya diklaim sebagai suatu proses ekonomi, namun kapitalisme juga diklaim sebagai suatu peradaban yang berasal dari sebuah ideologi yang selanjutnya direalisasikan sebagai gaya hidup. Menurut Milton H. Spencer pada tahun 1990 menjelaskan bahwa pengertian ekonomi kapitalis adalah suatu sistem organisasi ekonomi yang ditandai oleh hak milik individu atas berbagai alat produksi dan distribusi yang berguna untuk mendapatkan keuntungan dalam kondisi bisnis yang sangat kompetitif. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis juga diartikan sebagai suatu sistem yang mampu memberikan kebebasan yang besar untuk setiap pelaku ekonomi guna melakukan berbagai kegiatan yang terbaik untuk kepentingan pribadi atas sumber daya ekonomi ataupun berbagai faktor produksi lain. Sistem ekonomi ini memiliki kebebasan pada tiap individu untuk mempunyai sumber daya seperti kompetisi antar tiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persaingan yang dilakukan antar badan usaha dalam sistem ekonomi kapitalis adalah setiap individu berhak mendapatkan imbalan atas performa dan prestasi kerjanya. Berikutnya, ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, setiap orang bebas memiliki barang termasuk barang modal. Yang kedua, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Yang ketiga, aktivitas ekonomi ditunjukkan untuk memperoleh laba. Yang keempat, semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat swasta. Yang kelima, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Yang keenam, persaingan dilakukan secara bebas. Dan yang terakhir, peran modal sangat vital. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis antara lain ada Amerika Serikat dan Inggris. Saya akan menyontohkan dua negara itu. Yang pertama, Amerika Serikat. Salah satu budaya politik Amerika adalah sistem perekonomian kapital. Kapitalisme mengharuskan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi seminimal mungkin. Bebas berusaha dan kepercayaan diri adalah prinsip-prinsip dasar dari kapitalisme. Firma atau perusahaan diperbolehkan untuk beroperasi di pasar bebas dan terbuka. Amerika Serikat mengadopsi lebih banyak elemen kapitalis daripada elemen sosialis. Karena tradisi individualisme yang kuat, orang Amerika cenderung membatasi tujuan dari tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Berikutnya, ada pandangan tentang nilai atau value atas suatu barang. Nilai adalah suatu sarana penting untuk melihat suatu fungsi atas barang dan jasa, juga untuk menentukan kemampuan produsen dan konsumen. Terdapat dua kategori nilai barang dan jasa, yaitu nilai yang erat kaitannya dengan nilai guna suatu barang untuk individu atau yang bisa disebut dengan nilai guna, utility value, dan yang memiliki keterkaitan dengan nilai suatu barang terhadap barang lainnya yang disebut dengan nilai tukar, exchange value. Selanjutnya, ada peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, harga mempunyai peranan dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi melalui struktur harga. Yang pertama, peranan harga dalam produksi. Dalam hal produksi, tentunya harga akan menentukan siapa saja produsen yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam area produksi dan siapa saja yang tidak diperbolehkan masuk. Sistem ini
akan mengakibatkan status kepemilikan produksi dalam sistem ekonomi kapitalis ditentukan oleh kekuatan modal yang dimiliki oleh para produsen, sehingga mereka yang berstatus sebagai ekonomi lemah tidak bisa ikut serta dalam proses produksi. Selanjutnya, peranan harga dalam konsumsi. Dalam bidang konsumsi, harga adalah alat pengendali yang akan menentukan kemampuan konsumen dalam memenuhi beragam kebutuhan dan keinginannya akan suatu barang. Berikutnya, peranan harga dalam distribusi. Dalam ekonomi kapitalis, struktur harga akan digunakan sebagai titik pertemuan antara penawaran produsen dan permintaan konsumen. Pertemuan antar tingkat harga yang berada di pasar dengan keputusan konsumen untuk berbelanja atas barang dan jasa adalah suatu sarana penyaring antar barang yang laku dan tidak laku. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, setiap individu atau perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi seperti halnya sistem ekonomi sosialisme. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dikembangkan. Yang ketiga, tindakannya selalu berdasarkan pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Yang keempat, karena setiap individu bebas melakukan kegiatannya, maka akan ada persaingan antar produsen atau perusahaan untuk menghasilkan barang yang bermutu. Kemudian, ada juga kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi ini seringkali disalahgunakan oleh pihak yang dari segi ekonominya kuat untuk memeras pihak yang lemah. Yang kedua, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini dapat mendorong terbentuknya monopoli. Yang ketiga, semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah semakin besar. Yang keempat, perekonomian mudah terguncang ketidakstabilan. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.